Kata siapa motor original nggak bisa istimewa? Jelas bisa dong. Ini buktinya. Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Nah, di video kali ini Mimin mau nunjukin ke Bro dan Sis kalau motor original itu bisa terlihat istimewa, asalkan dengan beberapa syarat Bro dan Sis. Nah, jadi di depan Mimin ini ada motor Yamaha Mio Z. Ini motor Mio Z ini benar-benar original, nggak ada yang diganti sama sekali kecuali ban ya. Nah, jadi spare part lainnya nggak ada spare part racing ataupun spare part yang di custom itu nggak ada. Looknya masih tetap original. Tapi Bro dan Sis bisa lihat sendiri kan, istimewa banget kelihatannya. Nah, apa sih syaratnya? Nah, Mimin kasih tahu nih syaratnya. Jadi, syaratnya itu cuman terlihat bersih. Nah, itu aja Bro dan Sis syaratnya. Jadi, ketika Bro dan Sis punya motor original tapi kelihatan kotor, ya nggak akan istimewa. Tapi kalau bersih, nah itu baru kelihatan istimewa. Nah, tapi walaupun syaratnya cuma satu, itu sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang cukup sulit untuk motor harian. Karena ketika motor ini baru keluar dari dealer, terus Bro dan Sis pakai sehari-hari, kena hujan, kena panas, terus kena goresan-goresan, terus bagian dashboardnya itu kena tendang, terus Bro dan Sis nyimpen barang dan akhirnya bodi kasarnya baret. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat motor Bro dan Sis kelihatan kurang istimewa karena ada bodinya yang baret ataupun bodinya yang patah dan lain-lain. Nah, tapi itu semua bisa teratasi dengan cara apa? Restorasi repaint. Nah, Bro dan Sis, mungkin kesannya emang terlihat sangat mudah sekali, cuman di repaint. Tapi Bro dan Sis harus tahu, untuk prosesnya itu emang nggak segampang itu. Mulai dari proses pembongkaran, Bro dan Sis harus tahu cara bongkarnya seperti apa dan cara pasangnya seperti apa. Terus setelah itu masuk ke proses koreksi. Nah, koreksi kan itu cukup sulit Bro dan Sis, karena mungkin ada bodi yang patah atau bodi yang baret harus didempul. Nah, itu harus diperbaiki dan dikoreksi terlebih dahulu. Dan setelah itu masuk ke proses pengecatan. Nah, sebetulnya kalau menurut Mimin, proses pengecatan itu proses yang paling menyenangkan dibanding proses-proses lainnya. Nah, setelah proses pengecatan selesai, masuk lagi ke proses finishing poles. Nah, proses poles ini mungkin untuk menyempurnakan hasil repaint Bro dan Sis. Dan setelah itu pasang dan hasilnya bakal terlihat istimewa seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu Bro dan Sis. Hanya melakukan restorasi repaint pada motor original kalian, motor kalian akan terlihat jauh lebih istimewa. Selanjutnya Mimin bakalan ceritain nih di balik proses pengerjaan restorasi repaint pada motor Yamaha Mio Z ini. Nah, jadi awalnya Mio Z ini datang ke workshop Sapporo itu dalam keadaan yang biasa-biasa aja. Dalam arti ya baret pemakaian lah, baret pemakaian sehari-hari, entah itu di bagian bodi kasarnya yang udah mulai pudar dan baret, terus bagian bodi halusnya juga udah kusem banget warnanya, terus velgnya pun udah terlihat tidak menarik. Jadi oleh karena itu kita restorasi repaint full dari mulai bodi kasar, bodi halus dan juga velgnya. Dan mungkin nggak cuma velg, ada kaki-kaki, terus kaliper dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu Bro dan Sis, dan sekarang Mimin mau kasih tahu nih ke Bro dan Sis, kira-kira apa aja nih yang dilakukan oleh tim Sapporo terhadap motor Yamaha Mio Z ini. Oke, kita mulai dulu dari bagian bodi halus. Oke Bro dan Sis, mungkin tadi Bro dan Sis lihat ya, before atau sebelum dilakukan proses pengecatan, cat yang ada di motor Yamaha Mio Z ini terlihat sangat-sangat kusam, terutama di bagian depan ini nih ya. Nah, untuk bodi halus Mio Z ini kita repaint lagi menggunakan warna M73 Metallic Black. Nah, jadi untuk proses-prosesnya kita melakukan epoksi terlebih dahulu.
setelah epoksi diamplas lagi menggunakan amplas nomor 2000 untuk meratakan permukaannya. Setelah itu naik ke warna utama menggunakan M73 Metallic Black. Nah, setelah naik warna utama Metallic Black, kita pasang stiker dulu nih bro dan sis. Pasang stiker-stiker seperti ini supaya looknya itu tetap terlihat original. Nah, ini kan stiker original bawaannya ya. Nah, selanjutnya setelah pasang stiker itu kita lakukan finishing clear menggunakan finishing clear 2K81 dan dilakukan dengan teknik flow coat. Jadi yang pertama, lapis pertama itu kita tipis-tipis diembun, terus jeda 5 menit sampai ya 5 menitan lah. Setelah itu naik ke lapis yang ke-1 dengan teknik tipis-tipis hingga tebal merata. Setelah itu diamkan selama kurang lebih 1 hari. Nah, setelah 1 hari kita naik lagi clear di lapis yang kedua. Kurang lebih seperti itu bro dan sis. Dan hasilnya stiker dan juga catnya ini cukup rata nih. Walaupun ya masih ada gelombang sih. Gitu bro dan sis. Nah, setelah melakukan proses finishing, untuk penyempurnaan hasil repaint kita melakukan proses poles alami min 2.1. Dan hasilnya, gimana? Super duper klimaks banget kan? Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian bodi kasarnya nih. Nah, bodi kasar ini sangat-sangat vital kalau misalkan kita melakukan proses restorasi repaint. Jadi, kalau kita melakukan restorasi repaint hanya bagian bodi halusnya saja dan bodi kasarnya kusam, nah itu masih terlihat kurang istimewa bro dan sis. Tapi ketika bro dan sis melakukan restorasi repaint secara keseluruhan pada bodi motor, entah itu bodi halus dan bodi kasar, kelihatannya bakal jauh lebih istimewa. Kelihatan fresh banget bro dan sis. Oke, untuk bodi kasar Mio Z ini kita repaint menggunakan K36 dashboard black untuk secara keseluruhan bagian bodi kasarnya. Nah, namun ada beberapa bagian yang harus dikoreksi dulu bro dan sis. Nah, jadi untuk prosesnya tadi setelah dikoreksi menggunakan dempul terus diamplas. Nah, untuk daya rekat yang lebih ekstrim, Mimin menggunakan plastik primer terlebih dahulu. Nah, pasti ada yang tanya lagi nih, atau ada yang berargumen nih, Min, kan itu udah nggak perlu lagi pakai plastik primer, kok tetap pakai plastik primer? Nah, kalau Mimin sih lebih mengutamakan daya rekat yang ekstrimnya bro dan sis. Mahal dikit karena beli plastik primer, nggak apa-apalah. Yang penting awet banget nih cat dashboard yang ada di dashboard motor Mio Z ini. Kurang lebih gitu bro dan sis. Tapi kalau misalkan bro dan sis hanya ingin menggunakan dashboard series tanpa plastik primer, itu boleh ke bro dan sis. Tetap kuat, tapi nggak akan sekuat menggunakan plastik primer. Gitu bro dan sis. Nah, kalau misalkan ada yang tanya nih, Min, itu motif karbonnya nggak akan hilang, Min, kalau misalkan di repaint menggunakan dashboard series? Jelas enggak bro dan sis. Nih buktinya, ini full motif karbon di sini. Begitupun juga bagian samping full motif karbon, belakang motif karbon. Itu motifnya masih terlihat banget bro dan sis. Jadi ya mungkin terpengaruh, cuman nggak terlalu ekstrim. Masih terlihat kok, masih aman. Jadi nggak ketika di repaint itu nggak rata si motif karbonnya. Jadi masih aman bro dan sis. Nah, kurang lebih seperti itu bro dan sis untuk pengecatan dashboard pada bodi motor Yamaha Mio Z ini. Selanjutnya kita lanjut ke proses pengecatan yang lainnya supaya benar-benar maksimal dan kelihatan jauh lebih fresh lagi. Jadi kita putuskan untuk repaint bagian shock breaker depan, terus kaliper dan juga CVT. Kita menggunakan warna originalnya Honda nih, yaitu OV02 Original Black Honda. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini bro dan sis.
Oke, selanjutnya adalah bagian velg. Nah, sebetulnya velg ini ada perubahan warna ya dari original. Kalau original itu ini menggunakan warna hitam glossy. Warna hitam glossy, tapi kita rubah menggunakan warna terbaru dari Sapporo Ultimate, yaitu menggunakan warna OV07 Anodized Titanium OZ. Nah, kurang lebih warnanya seperti ini, bro dan sis. Gimana? Cocok banget kan sama konsep motornya. Walaupun ini konsep original, tapi kalau dipakai velg atau warna velg seperti ini, jadi kelihatan istimewa banget. Gitu, bro dan sis. Jadi pemilihan warna velg ini mungkin nggak ngasal ya, karena kita juga melihat dari warna strippingnya dan kombinasi dengan warna bodinya. Nah, ini mungkin warna velg ini bisa aja menggunakan warna gunmetal, ini masih masuk, terus anodized silver masih masuk, anodized gold masih masuk, dan merah pun sebetulnya masih masuk. Cuman kita lebih merasa kalau pemilihan warna titanium OZ ini cocok banget untuk motor konsep original seperti ini, bro dan sis. Oh ya nih, bro dan sis, ada sedikit informasi nih buat bro dan sis. Mungkin kalau bro dan sis bingung apakah repaint velg dulu atau ganti ban dulu. Nah, jawabannya dua-duanya bisa, bro dan sis. Tapi pertanyaannya, apakah cat velgnya bakalan aman, Min, kalau misalkan repaint velg dulu? Nah, jawabannya aman-aman aja. Asalkan pasang bannya itu di mesin pemasang ban, bro dan sis. Jangan di abang-abang tambal ban di pinggir jalan. Kalau itu kan proses buka bannya itu menggunakan alatnya dicongkel. Nah, itu udah pasti rusak, bro dan sis. Mau cat sebagus apapun, kalau dicongkel seperti itu ya pasti rusak. Nah, jadi sebisa mungkin untuk proses pemasangan bannya di tempat pemasangan ban yang punya mesin bongkar pasang ban. Jadi jauh lebih aman. Nih contohnya, bro dan sis, Mimin pasang di mesin bongkar pasang ban. Hasilnya aman banget, bro dan sis. Sama sekali nggak ada cat yang terkelupas. Kalau bisa sih, kalau bisa ya, titip pesan ke Mangnya, Mang, hati-hati waktu pasang atau bongkar pasang bannya, jangan sampai velgnya lecet. Gitu aja, bro dan sis. Jadi nggak perlu bingung lagi, dua-duanya juga bisa. Nah, yang terakhir nih, bro dan sis, untuk bagian knalpot. Untuk bagian knalpot ini kita repaint menggunakan pastinya HT01 High Time Black Ultimate. Selain tahan panas, ini juga tahan bensin, bro dan sis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, bro dan sis, hal-hal yang dilakukan oleh tim Sapporo untuk merestorasi repaint motor Yamaha Mio Jet ini. Gimana, bro dan sis, hasilnya? Istimewa banget kan? Walaupun ini motor original, bener-bener full original, tapi kalau dibuat kinclong bodi halusnya seperti ini, terus bodi kasarnya hitam pekat seperti baru, terus velgnya dibikin istimewa dengan warna anodized seperti ini, jadi kelihatan istimewa banget kan? Nah, jadi itu, bro dan sis, nggak ada alasan lagi bilang motornya nggak istimewa. Motor saya kan original, nggak bisa istimewa. Kata siapa nggak bisa istimewa? Ini hasilnya istimewa banget. Oke, bro dan sis, mungkin segitu aja. Terima kasih buat bro dan sis yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Semoga bro dan sis terinspirasi setelah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding. Ghost town, shadow figures lurking, seeing in my sleep, see the demons out lurking. Ghosts so scary, bruised strings, convoluted, mindset toxic, gone off the toxic. Blinded light, moving weight like objects, whispers in a wig, play like foxes. Lights flicker, darkness can't pick up, hope fades quicker, dreams turn into